Puji Tuhan, karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nah, pagi ini saya itu hari ini ya diajari untuk diuji kesabaran dan menunggu ya. Jadi tadi pagi saya berangkat naik kereta. Biasanya kereta itu sampai Waituba jam 7.40 dan udah sampai, biasanya tepat waktu. Nah, ini waktu naik baru naik sebentar wis berhenti. Naik lagi jalan lagi berhenti lagi karena ada Bapak Ranjang lewat. Jadi kepala staf basnya ngalah lah. Saya bilang sama Bapak, kan Bapak tanya udah sampai mana Martapura? Belum sampai. Biasanya jam 7 udah sampai Martapura. Nah, ini jam 7 belum sampai Martapura, setengah 8 kalau nggak salah sampai Martapura. Terus Bapak bilang ya sabar. Saya bilang ya Tuhan, hari ini diuji kesabaran. Waktu itu juga pernah diuji kesabaran. Mbak Pur jemput saya nggak sabar naik ojek sampai Bapak bilang, kami itu nggak sabar nunggu orang yang jemput sudah naik ojek duluan. Ya kalau kita nggak sabar itu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya pagi hari ini saya bersyukur bahwa kita semua di sini dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Kalau minggu kemarin kita cuma beberapa baris ya yang ada karena banyak yang liburan. Puji Tuhan, Bu Sinta, Mbak Pur, Rahel, Adel, ya keluarga Pak Untung boleh datang lagi beribadah. Sudah selesai liburan ya Pak. Puji Tuhan bisa bertemu dengan keluarga ya, di tempat di Prabu Mule, di tempat asalnya Mbak Pur. Ya pagi hari ini secara sadar atau tidak sadar kita diperhadapkan pada pilihan. Ya, kita mau tersenyum atau kita mau menangis. Kita mau sabar atau kita tidak sabar, gitu. Kita mau marah atau kita tidak marah. Jadi pilihan itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau bahagia atau kita tidak bahagia. Kita mau bersukacita atau kita tidak bersukacita. Ya, tadi pujiannya mengatakan sungai sukacita. Kalau sungai sukacita berarti kita mengambil keputusan untuk bersukacita. Sukacita itu tidak terjadi karena kita menuntut orang lain supaya kita bersukacita. Kita memaksa orang lain supaya orang lain menyukai hati kita, supaya orang lain itu bisa membuat kita bersukacita tidak. Tapi sukacita itu tergantung dari diri kita masing-masing, dari keputusan kita masing-masing. Kita mau bersukacita atau tidak. Pagi ini saya mau beri judul firman Tuhannya adalah penuhi pikiranmu dengan sukacita. Amin. Amin. Sebelum kita membuka firman Tuhan, saya mengajak, yuk katakan kiri kananmu. Ayo penuhi pikiranmu dengan sukacita. Ayo penuhi pikiranmu dengan sukacita. Sudah bilang, kayaknya ada yang belum bilang cuma sudah mewakili ya. Sudah mewakili atau belum itu kira-kira? Mewakili. Katakan sebelah kiri kananmu sampai telingamu sendiri dengar. Ayo penuhi pikiranmu dengan sukacita. Ayo penuhi pikiranmu dengan sukacita. Puji Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di dalam Filipi pasal 4. Mungkin ini sudah pernah kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Tapi ini kita tidak akan baca semua. Jadi gantian dulu ya bacanya. Nanti saya minta Filipi 4 ayat 6 yang membaca bagian deretan Buwati ke belakang. Nanti ayat selanjutnya baru saya minta deretan Rahel bagian ke belakang. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Kayaknya belum semangat ini. Sudah dapat? Amin. Amin. Ya, kan banyak anak-anak muda harus semangat. Amin. Amin. Ya, kita baca Filipi 4 ayat 6. Silakan deretan Buwati, deretan Pak Tondo ke belakang. Sudah ketemu ya? Ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan segala sujud. Tunggu. Saya belum suruh loh ya. Tunggu saya suruh. Saya minta yang ini baca lagi 2 kali. Ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi. 1,
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah khawatir. Nanti ya sebelah sini sabar dulu. Jadi sebelah sini dulu biar enak bacanya. Ya. Apa yang Paulus katakan pada pagi hari ini? Bagaimana jemaat Filipi dan kita semua supaya sukacita kita tidak tercuri adalah apa yang pertama? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Apapun juga. Apapun juga apa? Kalau anak-anak muda termasuk apa? Jodohmu. Apalagi tentang sekolahmu. Apalagi tentang masa depanmu. Apalagi tentang keuangan kita kalau keluarga. Tentang apapun juga Paulus katakan. Kita tidak bisa bersukacita karena ada perasaan khawatir dalam kehidupan kita. Ya, tentang segala hal. Khawatir itu menyebabkan sukacita kita tercuri. Ya. Khawatir itu salah satu pencuri terbesar sukacita kita ada. Ya. Kita khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Kita khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, sehingga membuat pikiran kita mengembara kemana-mana. Menurut Alkitab dikatakan ya di dalam Matius 31, Matius 6 ayat 31 sampai 32. Saya minta salah seorang bisa membacakannya. Mungkin Pak Didik minta tolong Pak. Matius 6 ayat 31 dan sampai 32. Apa yang Tuhan katakan tentang kekhawatiran? Matius 6 ayat 31 sampai 32. Ya, kita sering diajar tentang kekhawatiran. Sampun Pak? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, apakah yang akan kamu minum, apakah yang akan kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Amin. Jadi dikatakan Alkitab menuliskan orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Tanya, hari ini mau makan apa ya Tuhan? Hari ini nanti saya dapat duit apa enggak ya Tuhan? Orang yang khawatir itu dalam hidupnya adalah orang yang belum mengenal dengan benar siapa Tuhannya, siapa Allah yang dia sembah, dan bagaimana kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Kita kembali di dalam kitab Filipi tadi ya, Filipi pasal 4 ayat 6 yang terakhir, ditegaskan Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua untuk mengambil keputusan, untuk mengalahkan segala khawatir kita. Apa? Paulus mengatakan, serahkanlah khawatirmu di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang Paulus katakan. Jauh sebelum Paulus mengatakan ini, bahkan Raja Daud, raja yang terkenal dekat dengan Tuhan, ya, Raja Daud dalam kitab Mazmur, dia sudah mengatakan terlebih dahulu. Dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidupmu, maka Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Kalau kita sudah menyerahkan, berarti apakah perlu kita khawatir lagi? Tidak. Kita sudah menyerahkan sesuatu. Misalnya saya mau menyerahkan sesuatu kepada Bupati untuk dirawat tumbuhan lah, tanaman. Ini Bu, terserah nih bunga, tolong dirawat ya, jangan sampai mati. Nah kalau saya sudah serahkan, apa saya minta lagi terus saya khawatir, jangan-jangan nanti Bupati nggak nyiram tanaman itu. Nah, kalau kita sudah menyerahkan, kita percaya sepenuhnya kepada orang yang sudah kita serahkan. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita. Tuhan ajarkan, Raja Daud mengajarkan bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Amin. Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Ya, jadi keputusan yang harus kita ambil untuk mengalahkan perasaan khawatir, untuk mengalahkan perasaan takut yang ada dalam kehidupan kita adalah datang pada Tuhan dalam doa, menyerahkan seluruh kekhawatiran kita dan biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Berdoa itu adalah istilah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang dipenuhi oleh sikap ibadah kita kepada Tuhan. Sementara permohonan di situ kan dikatakan dalam doa dan permohonan.
kita merasa adanya kebutuhan yang kita butuhkan. Ucapan syukur berfokus pada sikap hati seseorang dalam mendekati Tuhan. Ya, jika kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka Yesus memberikan bonus pemeliharaan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di ayat ini dikatakan kita harus aktif, kita harus tekun berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu. Dan kita diminta untuk mendahulukan Allah, untuk melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan kita cuma cari bonusnya saja, tapi kita cari sumber berkatnya. Amin. Amin. Haleluya. Saya rasa jangan ya ini jam-jam berat ya, tapi biar kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita kembali kepada Filipi 4 ayat yang ke-7. Nah, saat ini gilirannya yang sebelah sini. Gilirannya Rahel, Diana ke belakang. Filipi 4 ayat 7. Kalau sini tadi Filipi 4 ayat 6. Sekarang Filipi 4 ayat 7. Bisa dibaca bersama-sama. Sudah dapat ya? Ya. Yang amin kayaknya di depan lagi. Sudah dapat ya, Mbak? Amin. Bapak ini hebat loh pakai HP. Ya, Mbak? Luar biasa. Ya, sudah dapat nggih? Ya, 1 2 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, yang keras. 1 2 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, dikatakan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, Paulus mengajarkan supaya pikiran kita penuh dengan sukacita, kita harus hidup dalam damai sejahtera Allah. Menurut saya baca di internet ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu artinya tentram, aman, tenang, rukun. Sedangkan damai sejahtera kalau menurut Alkitab itu sesuatu yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Paulus mengajarkan kita mengapa kita harus hidup dalam damai sejahtera, mengambil keputusan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera tidak dipengaruhi oleh apapun juga, tetapi kita yang mengambil keputusan untuk hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, kenapa kita harus hidup dalam damai sejahtera? Kita buka bersama-sama Yesaya 26. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Nanti minta tolong Bapak ini nggih, Mbak, minta tolong membaca ya, Mbak. Terus ayat yang ke-12 saya minta tolong nanti Pak Witarto untuk membacakan. Yesaya pasal 26. 26 ayat ketiga, Mbak. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia berdaya. Amin. Amin. Kawit ayat yang ke-12, Pak. Demikiannya, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Amin. Melakukannya bagi kami. Amin. Ya, dikatakan di ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Ayat 12, ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Jadi damai sejahtera yang pertama itu kita harus hidup dalam damai sejahtera, karena damai sejahtera itu meneguhkan hati kita, membuat kita tenang dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak damai hidup kita, pikiran kita tidak tenang, mau melangkah, mau melakukan segala sesuatu pasti akan terbengkalai. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 22. Apa yang Alkitab katakan tentang damai sejahtera? Minta tolong nanti Pak Cis nggih. Yohanes 14 ayat 22.
Pak? Monggo. Yohanes 14 ayat 22 mengatakan, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ya, terima kasih Pak Cis. Kayaknya saya salah. Salah Ibu. Iya. Damai Salah. sejahtera. Jadi pokoknya intinya itu damai sejahtera. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang kita alami. Ya, saat ini damai sejahtera adalah pengharapan bahwa kita mempunyai seseorang yang akan menolong kita melalui setiap macam masalah yang kita hadapi. Bahkan sebelum kita melihatnya, ya, hidup dalam damai sejahtera ini memberikan keyakinan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan pikiran yang penuh sukacita tanpa mengkhawatirkan setiap masalah yang dapat muncul pada pandangan kita. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan bahwa hidup dalam damai sejahtera bukan berarti kita tidak ada masalah. Damai berarti kehidupan yang tetap utuh walaupun di tengah-tengah kegagalan dan kesengsaraan bersama dengan Yesus yang telah memberi kemenangan. Jadi damai sejahtera, mengapa kita harus hidup dalam damai sejahtera? Karena dengan damai sejahtera itu membuat hati kita teguh dan membuat kita dapat melakukan segala sesuatu. Damai sejahtera tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, tapi damai sejahtera itu adalah keputusan kita untuk mengambil damai sejahtera, untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Jadi ini saya membagikan ada sebuah kisah ya. Ini ceritanya ada seorang pemain biola terbesar pada abad 19. Namanya adalah Niccolò Paganini. Jadi suatu hari dia mengadakan konser. Jadi dia konser itu dengan satu orkestra terbesar. Jadi kalau kita tahu kalau orkestra itu kan lengkap alat musiknya ya. Jadi ada gitar, ada biola, ada bagian besar itu pokoknya lengkap lah. Nah dia ini pemain biola terkenal. Waktu dia mulai memainkan biolanya dengan orkestra itu, tiba-tiba tanpa dia sadari satu senar dari biola itu putus. Dia kembali, kemudian dia terus memainkan biolanya itu dan keringat dingin bercucuran ya di dahinya. Dia terus memainkan biolanya, memainkan musik biolanya itu. Tapi tanpa disadari sangat mengejutkan peristiwa yang terjadi. Ya, satu persatu senarnya putus. Ya, kalau secara manusia mungkin panik ya, kan? Panik nggak? Panik pasti kan. Nah, tapi Paganini apa yang Paganini lakukan? Dia tetap melanjutkan gesekan biolanya sampai hanya tinggal satu senar saja. Kemudian penonton yang melihat, mereka berdiri dan bertepuk tangan. Mereka nggak bilang panik nggak? Panik dong, gitu kan? Enggak kan? Tapi mereka berdiri dan tepuk tangan. Mereka bilang gini, hebat sekali. Hanya dengan satu senar masih tetap memainkan biolanya. Kemudian Paganini menyuruh mereka semua duduk. Setelah penonton tepuk tangan dan bersorak-sorai karena kehebatan yang dimainkan Paganini ini, seorang biola terkenal, pemain biola terkenal. Terus dia bilang gini, sambil dia berdiri, dia memberikan hormat. Dia bilang Paganini dengan satu senar. Dan dia memberikan isyarat pada dirijen orkestra itu untuk melanjutkan musik selanjutnya sampai selesai. Paganini dengan mata berbinar-binar, dia kagum bahwa hanya dengan satu senar dia bisa memainkan. Mungkin pada waktu itu, waktu senarnya satu-satu putus, dia merasa tidak damai sejahtera. Dia merasa, waduh ini bagaimana ini? Apakah saya bisa melanjutkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Kristus ada sebuah kenyataan bahwa hidup kita dipenuhi dengan permasalahan, kekhawatiran, kekecewaan, dan banyak hal yang tidak menyenangkan yang membuat kita tidak damai sejahtera. Kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Secara jujur, seringkali kita mencurahkan terlalu banyak waktu kita dan perhatian kita pada situasi yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Senar kita yang putus dan segala sesuatu yang tidak dirubah atau di luar jangkauan kita. Dan semua itu membuat kita tidak bahagia, membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera.
dan kita tidak berdaya. Ya, mari siang hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengambil satu keputusan, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Mungkin hari-hari ini ada senar-senar putus dalam hidup kita. Apakah itu kita masih memikirkannya dalam hidup kita? Apakah senar terakhir nadanya tidak indah lagi? Jika situasi ini terjadi dalam kehidupan kita, mari kita ambil keputusan seperti yang Rasul Paulus katakan di Filipi 4 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama. Kita baca secara keras sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Filipi 4 ayat 7, apa yang Paulus katakan supaya damai sejahtera kita tidak hilang. Filipi 4 ayat 7 sudah? Dan 1, 2, 3. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang Amin. pikiranmu diganti dengan nama kita masing-masing. Pikiran 3, pikiran Bu Rati, pikiran siapa lagi? Pikiran Bilen. Ya, siap ya? Amin. Jadi pikiranmu diganti dengan nama kita masing-masing. Oke, siap Pak? Ya, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita ambil keputusan untuk hidup dalam damai sejahtera Allah, supaya sukacita kita tidak hilang. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ayat yang ke-8. Agar kita memiliki pikiran yang penuh sukacita dan hidup dalam damai sejahtera Allah, maka kita sebagai orang-orang percaya harus menetapkan pikiran kita pada hal-hal yang apa tadi Paulus katakan. Sekarang bagian sini, sebelah sini yang baca. Tadi kan sudah sebelah sini. Sekarang Filipi 4 ayat 8. Bagian deretan kembali ke belakang. Sudah mendapatkan Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Semangat. 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 Amin. Pikiran yang penuh dengan sukacita kita harus Semangat. semangat. Kayak buat kita sing keras suaranya. Amin. Amin. Haleluya. Kita baca Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadinya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Sekali lagi biar mantap. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk berpikir apa? Semua yang benar, semua yang mulia, terus Semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada berapa hal ini kira-kira? Kalau dihitung. Ada 8 ya, banyak sekali. Sebenarnya masih banyak Paulus mau menuliskan. Tapi kalau 8 aja nanti kita 8 aja udah lama, apalagi banyak ya. Jadi sebenarnya Paulus itu merangkum cuma 6 hal saja. Yang kedua itu rangkupan dari 1 sampai ke 6. Ya, jadi semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semuanya ini adalah pikiran yang patut dipuji dan pikiran yang bijaksana. Mengapa Rasul Paulus mengajak kita dan menasihati agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar? Karena Paulus tahu bahwa pikiran kita akan menentukan tindakan kita, yang nantinya akan mengungkapkan sikap hati kita. Bapak Ibu Saudara, berpikir positif itu sangat baik, karena menolong kita untuk menjaga diri kita dan tindakan kita kepada orang lain. Mengisi pikiran dengan hal-hal positif sangat penting, karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan kita. Pikiran kita dapat menentukan apa yang kita lakukan. Pikiran kita dapat menentukan tindakan kita. Pikiran kita dapat menentukan keputusan yang kita ambil. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif,
maka hal-hal baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, jadi ada 8 hal yang Paulus ajarkan. Tapi cuma 6 saja ya saya bahas, karena 1 sampai 6 itu mencakup yang terakhir itu. Semua itu adalah pikiran yang patut dipuji dan pikiran yang bijaksana. Yang pertama, memikirkan sesuatu yang benar. Paulus bilang kita harus berpikir positif. Sesuatu yang benar itu berpikir positif, berpikir bijaksana, berpikir tentang hal-hal baik dan bisa dipercaya. Bukan berpikir tentang hal-hal yang akan menipu atau berbohong, tetapi berpikir tentang hal-hal yang benar, bukan menurut kita, tapi menurut kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi ini ada kisah, saya cerita lagi ya dikit, tentang berpikir benar. Satu hari di negara Filipina, ya, jadi dulu itu ada perang dunia. Nah, ada satu pahlawan dari Jepang, namanya itu Hiro Onadai. Pahlawan ini sangat terkenal, bukan terkenal karena sikap heroiknya dia berani melawan penjajah, bukan, tapi dia terkenal karena selama 29 tahun waktu perang dunia terjadi, dia bersembunyi di dalam goa di sebuah negara di Filipina. 29 tahun. Ya. Dia sembunyi di situ. Dan dia berpikir bahwa perang itu belum selesai. Perang itu masih terjadi. Dan dia sebagai orang Jepang sendiri di daerah itu, dia takut untuk keluar. Nanti kalau saya keluar, saya akan dibunuh. Beberapa orang sudah mencoba untuk masuk ke dalam gua itu dan membujuk Onadai ini. Ayo Pak, keluar, perang sudah selesai. Tapi dia tidak percaya. Dia tetap ada di dalam gua itu. Kemudian satu hari ada seorang jenderal. Jenderal ini adalah jenderalnya dia waktu perang dunia. Jadi jenderal itu datang ke gua itu dan meyakinkan pahlawan ini, Hiro Onadai ini, ayo kita keluar karena perang sudah selesai. Akhirnya dia setuju dan dia percaya. Dan dia keluar, dia hidup seperti manusia normal, seperti orang-orang yang lainnya, dan dia meninggal di usia 90 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar cerita ini, kita melihat bahwa dia menyia-nyiakan waktunya selama 29 tahun di dalam gua. Pada waktu dia di dalam gua, dia berpikir bahwa perang belum usai. Dia tidak dapat berpikir dengan benar. Dia tidak dapat mengambil keputusan dengan baik. Sehingga dia menyia-nyiakan hidupnya selama 29 tahun di dalam gua. Jadi kalau ada orang masuk di dalam gua itu, dia takut nanti orang itu akan membunuh dia. Padahal orang itu ingin menyelamatkan dia dan memberitahukan kebenarannya. Ya Bapak Ibu Saudara, karena pikiran yang tidak benar ini sangat mempengaruhi kehidupannya, sangat mempengaruhi tindakan paman ini. Apa yang dipikirkan itu mempengaruhi perasaannya. Dia masih dalam perasaan takut. Demikian juga kehidupan kita. Apa yang mempengaruhi perasaan kita, apa yang mempengaruhi pikiran kita itu akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang mempengaruhi pikiran kita akan mempengaruhi keputusan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan kita, akan mempengaruhi tindakan kita. Mari hari-hari ini kita mau berpikir benar. Anak-anak muda khususnya, ya, hari-hari ini kita disodorkan dengan media sosial yang kalau kita lihat itu begitu bagus dan indah. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, itu yang akan merusak kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, itu yang akan menentukan kehidupan kita. Mari hari-hari ini kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua yaitu berpikir secara mulia. Mulia itu artinya luhur, patut dihormati. Dihormati bukan karena kedudukan, dihormati bukan karena orang itu kaya, dihormati bukan karena orang itu pekerjaannya itu patut dihormati, tetapi dihormati karena kita memiliki teladan hidup yang bagus. Kita memiliki kualitas hidup moral yang bagus. Yang ketiga adalah semua yang adil. Sebenarnya adil ini sama dengan yang benar. Ya, kita tidak berpikir untuk mencari kepentingan diri sendiri, yaitu bukan hanya berkenan bagi Allah, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita semua orang percaya di tempat ini kita rajin ibadah,
kita rajin berdoa, kita rajin mengikuti setiap kegiatan. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita belum menjadi berkat dan menjadi teladan buat orang lain, itu akan sia-sia. Amin. Tuhan mengajarkan kalau kita benar di hadapan Tuhan, maka kita juga akan hidup benar di hadapan sesama kita. Yang keempat adalah Paulus mengajarkan untuk kita berpikir suci, berpikir murni, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain, tidak dinodai oleh yang lainnya. Ya, karena kita mau pikiran kita suci dan murni di hadapan Tuhan. Kemudian pikiran yang manis, artinya bukan kita minum manis-manis setiap hari ya, atau kita melihat orang-orang yang manis, tidak. Tapi pikiran yang manis adalah kita menaruh di dalam pikiran kita bagaimana kita bisa bersikap ramah seorang terhadap yang lain, bagaimana kita bisa saling memberi hormat, bagaimana kehidupan kita itu bukan hanya disukai semua orang karena kita setuju dengan mereka, tapi kehidupan kita disukai semua orang karena ada teladan hidup yang harus dicontoh dari kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Terus yang keenam yaitu sesuatu yang sedap didengar. Sedap didengar artinya adalah kita memiliki reputasi, kita memiliki nama baik. Apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita memiliki nama baik, supaya kita dikenal orang dengan oh ternyata orang itu, orang Kristen itu lain ya kehidupannya. Kita mau, Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita berpikir sesuatu yang sedap didengar. Apa yang akan kita dengar? Apakah kita hanya mendengar hal-hal yang negatif? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kita tidak bisa membuka semua mulut orang untuk memfitnah kita. Tetapi terserah mereka mau mengatakan apa. Tapi satu hal tugas kita adalah kalau kita mau supaya pikiran kita sedang didengar dan reputasi kita baik, kita membuktikan pada orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang menjelekkan kita bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memikirkan apa yang Paulus katakan ini tadi ya, 8 hal. Sebenarnya 6. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Semuanya itu disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa Roh Kudus dan pimpinan Kristus dalam kehidupan kita. 2 Korintus 10 ayat 5b Paulus menegaskan kembali supaya kita mengambil keputusan, kita mau menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya pada Kristus, pada pikiran Kristus. Yang terakhir kita akan lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Saya ingin kita semua membaca bersama-sama ya, ayat yang terakhir ini. Filipi 4 ayat yang ke-9. Sudah mendapatkannya Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Saya mengajak kita berdiri biar lebih semangat. Biar tak keliru. Filipi 4 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus mengajarkan kita, menegaskan kita hari ini. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat dari teladan Rasul Paulus yang mengajarkan kepada kita untuk berpikir dengan pikiran yang penuh sukacita. Mari kita ambil keputusan untuk taat melakukan firman Tuhan. Amin. Menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita mau memiliki pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang suci, yang sedap didengar. Semuanya itu adalah pikiran yang patut dipuji dan pikiran yang bijaksana. Ya, kita mau menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa.
yang menyertai kehidupan kita. Satu kata-kata terakhir, kata-kata ini saya dapatkan waktu saya membuka buku ya. Jadi di situ ada sebuah gambar tentang kapal yang akan tenggelam. Jadi yang di situ ada tulisannya begini: kapal tidak akan tenggelam karena air di sekelilingnya. Kita tahu ya, kapal itu bisa jalan karena Air. ada air ya. Tapi dia tidak akan tenggelam karena ada air di sekitarnya. Dia akan tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Jadi intinya dia katakan begini: jangan biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu masuk ke dalam pikiranmu dan memberatkan. Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita. Hari-hari ini saya juga belajar firman Tuhan ini ya. Beberapa minggu ini Pak Tondo kadang bilang, ayo bawa firman. Saya bilang saya belum siap. Nah, Tuhan ajarkan saya untuk saya mengelola pikiran saya. Saya bisa berpikir benar, sekalipun keadaan di sekitar saya mengecewakan, atau sekalipun keadaan di sekitar saya tidak menyenangkan, tapi Tuhan ajar saya untuk berpikir benar. Tuhan ajar saya untuk berpikir mulia, berpikir adil. Nah, hari-hari ini apalagi pergumulan kami, saya bergumul dengan anak saya karena dia belum dapat pengumuman di UPH, karena dia berharap untuk dapat pengumuman itu dan masuk. Saya bilang gini cuma sama dia, Vin, sekalipun tipis harapannya, sekalipun tidak ada harapan untuk berharap, karena temannya yang duluan ngajak dia itu sudah dapat pengumuman, tapi dia belum dapat. Saya bilang sekalipun tipis harapannya, tetap berharap pada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kamu masuk di situ, Tuhan akan bekerja. Ya, Amin. Amin. Dia bilang, Mak, kalau memang nggak masuk, teman-teman saya itu ada, temanku itu, dia sebutkan temannya di SMA 4 itu daftar perawat. Jadi ada tulisannya di situ, pilot, proses pilot. Tapi punya Davin itu saya lihat kan, ini mah tulisannya kayak gini, on process. Jadi on process selection. Saya bilang, masuk dalam terus seleksi. WA sama panitianya, sekalipun kecil harapannya tetap berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang bisa saya bagikan. Apa yang hari-hari ini kita alami, mungkin hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kita berpikir bagaimana saya bisa menjalani kehidupan ini. Tapi saat firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, mari kita menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Karena dengan pikiran yang benar, pikiran yang adil, kita akan dapat melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anak-anak muda, saya mau menekankan, mari taruh pikiranmu pada Kristus. Amin. Kita menampilkan pikiran kita kepada Kristus. Karena hari-hari ini tidak mudah. Ya. Kadang anak-anak muda di sekolah, kita bisa kadang dapat bully dari teman kita, atau kita dibully oleh guru kita. Tapi saat kita mau berpikir benar, saat kita mau menawan pikiran kita ke dalam tangan Kristus, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Amin. Amin. Kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin kita menyanyikan pujian ini kembali, pujian yang terakhir. Setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Singer WL mungkin bisa membantu. Jejakmu Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti akan kehidupan ini. Kita hanya bertanya, Tuhan, kenapa kami harus mengalami ini? Apa yang harus kami lakukan? Tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Aku tidak mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara
genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengajari kami untuk kami melihat contoh teladan Paulus, di mana saat itu dia di penjara tapi dia tetap bersuka cita, tapi dia tetap menaruh pikiran Kristus di dalam kehidupannya. Bapak ajar kami semua di tempat ini, hamba-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu di tempat ini, kami mau bertumbuh lebih lagi di dalam kami mau menghasilkan buah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan. Saat kami menaruh pikiran Kristus, kami akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, secara manusia terkadang kami memberontak Tuhan. Terkadang kami tidak terima dengan proses yang terjadi Tuhan. Tapi saat firman-Mu pagi hari ini, siang hari ini meneguhkan kami, bahwa saat kami menaruh pikiran Kristus, maka kami akan menang menghadapi semuanya. Kami akan mengalami sukacita daripada Allah. Kami akan mengalami damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal. Dan kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan, karena kami menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, sekalipun saat proses itu terjadi kami berontak, tetapi Tuhan kami bersyukur bahwa Allah Roh Kudus, Kristus yang terus berdiam dalam hati kami, menegur dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami setiap jemaat Tuhan di tempat ini, GBIK Sambari Tuhan, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Amin. Dan kami menghasilkan buah-buah yang dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekeliling kami. Amin. Yang belum mengenal Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau terus menuntun kami, Engkau terus menuntun setiap langkah-langkah kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Siang hari ini sebelum kita akan tutup ibadah ini, saya mengundang jemaat yang ulang tahun, silakan untuk Ibu Wati, Mbak Susi yang berulang tahun hari ini boleh berdiri di depan. Kak Tono yang akan ulang tahun besok. Ya, belum ulang tahun tapi ulang tahunnya besok. Ya, silakan.